Mandau terbang suku Dayak Kalimantan sebelumnya No Seria, ini mau berbagi pengetahuan aja, beberapa waktu lalu ngobrol sama temen nih tentang senjata gaib suku Dayak titik. Namanya itu Mandau terbang. FYI dulu waktu ada konflik besar di Sampit Ik salah satu kubu itu suku Dayak, Mandau terbang ini banyak banget, tapi gak kelihatan, dia terbang. Untuk mangsa Ik emang udah dituju, jadi udah NGLak target gitu kayak misal. Nah, berhubung kakek dari nyokap gue orang Dayak, dulu sempet diceritain juga soal Mandau terbang ini ama beliau, tapi dulu gue diceritain nama istilah lainnya Mandau terbang itu Parang Maya. Ini istilah Ik gue tau pas zaman SD dulu, maksudnya Maya itu ya gak kelihatan, tapi gak tahu juga ya mungkin karena suku Dayak itu banyak jenisnya sesuai tempatnya di mana, jadi nama Mandau terbang ini beda, ada Mandau terbang, Parang Maya, ada juga Mandau siluman, tapi Ik familiar ama gue itu Parang Maya sih. Nah ini jadi gue mau ngasih tahu dikit aja juga soal Mandau terbang Parang Maya, sebagian cerita dulu dari kakek, sebagian ada juga dari Google untuk nambah info. Mandau salah satu senjata tradisional asli Indonesia. Ik berasal dari kebudayaan Dayak Kalimantan dari Wikipedia titik. Mandau itu berasal dari kata Mandau, itu nama orang Ik dateng ke Pulau Kalimantan, yaitu dari suku kuno Cina Naman atau Barbar Selatan. Nah, Mandau itu nama orang yang pertama kali ngebuat senjata mirip bentuk bilah pedang parang Mandau Ik kayak sekarang ini. Kalau jalan ke Kalimantan terutama ke daerah terpencil banyak orang Dayaknya, gak usah heran kalau mereka bawa Mandau kemana-mana, itu untuk orang Dayak mah biasa, gak perlu juga khawatir bakal dibacok. Hahaha, orang Dayak itu amat sangat menjaga hukum adat istiadat. Ik ada jangankan ngebacok, nyabut Mandau itu aja gak boleh sembarangan, ada aturannya. Mandau itu gak boleh dipakai untuk ngancam orang atau ngelukain orang cuma karena emosi doang. Kalau ampe ngelanggar, itu gak main bakal kena sanksi sesuai hukum adat. Ik ada Mandau itu cuma boleh dicabut dari sarungnya kalau dalam kondisi kepepet titik lagi mempertahankan diri. Dan selain itu juga, konon katanya, kata orang Dayak itu kalau misal Mandau udah keluar dari sarungnya, itu pasti bakal ada pertumpahan darah dan korban. Makanya itu, Mandau gak boleh sembarangan dicabut dari sarungnya, apalagi cuma untuk ngancam orang lain. Untuk soal Mandau terbang, gue sendiri sih belum pernah lihat langsung korban Ik kena gitu atau Mandaunya terbang gitu, karena emang gak bisa dilihat kasat mata sih. Waktu konflik di Sampit dulu, Mandau terbang ini yang paling banyak banget titik. Polisi aja udah gak bisa berkutik kalau konflik suku, dan ini dari cerita juga ya, ilmu Mandau terbang itu cuma bisa dilakuin ama ketua suku. Ik punya kekuatan dan kesaktian tinggi. Ik udah dikasih tanggung jawab untuk ngelindungin keluarganya, yaitu suku Dayak. Awalnya dilakuin ritual supaya Mandau itu bisa nyari sasarannya sendiri udah ditentukan. Dan juga supaya gak salah sasaran, tapi ada juga Ik bilang,
Kalau mandau terbang ini digerakkan gitu dari jarak jauh ama pangkalima burung di mana ketua suku itu ngadain ritual untuk manggil pangkalima burung terus terbangkan mandau itu untuk nyari sasaran. Sasaran dituju itu dicari berdasarkan bau darahnya, pokoknya kalau udah dilak mau siapapun itu gak ada belas kasihan ya langsung ditebas lehernya ampe putus. Ada lagi bilang kalau mandau itu diterbangkan ama ribuan jin gitu, pokoknya banyak deh versinya. Mungkin semua versi itu bener, tergantung gimana ritualnya aja, intinya sih tujuannya sama semua. Nah tapi beda lagi ama Dayak Islam. Kakek gue cerita kalau Dayak Islam namanya Parangmaya Rusdidavi. Kakek gue pernah cerita dulu ada keluarganya tetua banget di kampung itu, punya ilmu Parangmaya Rusdidavi ini, sama kayak mandau terbang. Ini ilmu dipakai dari jarak jauh, bisa juga untuk perang atau ngehabisin nyawa satu kampung. Ilmu ini juga sama kayak mandau terbang, gak boleh dipakai sembarangan titik. Dipakai cuma untuk orang niatnya jahat dan merusak gitu. Ilmu Parangmaya ini kerjanya berhubungan ama ruh. Jadi pengamal ilmu ini mesti punya ketajaman hati ama konsentrasi yang tinggi banget. Tetep sama, pakai ritual juga ama beberapa mantra untuk manggil ruh gitu. Titik pas ruhnya udah dateng, mandau udah disiapkan ditebas ke jantung ruh itu. Alhasil orang namanya udah disebut di mantra itu, entah dia ada di mana, jantungnya putus terus. Ada bekas garis biru di badannya, terus jarak jauh gitu ada juga cuma pakai telunjuk titik. Mirip Parangmaya juga, tapi biasa ini sih pegangan orang Melayu Kalimantan, Kutai atau Banjar. Temen cerita dulu di Kutai itu pernah dicoba ama orang punya ilmu itu ke pohon pisang. Pisangnya gak kebelah, tapi pas kulitnya dibuka, daging pisangnya itu udah kebelah. Bayangin kalau itu dipraktekin ke manusia, badan luarnya GPP tapi jantungnya padahal udah putus. Ya itulah salah satu ilmu khas dari suku Dayak, mandau terbang Parangmaya. Emang sedikit merinding kalau dengernya mandau terbang itu udah nyari darah, ditebasnya gak kerasa, tahu leher dingin terus putus gitu aja. Entah ini boleh dipercaya atau enggak ya, tapi kalau untuk masyarakat Dayak sih mandau terbang ini bukan hal luar biasa, udah biasa banget dengernya dan mereka semua percaya. Dan satu hal perlu diingat, ilmu ini gak sembarangan dipakai cuma kalau ada ancaman dari luar aja. Dan ada mau memecah belah suku Dayak atau juga ada gak sopan di tanah Kalimantan. Orang Dayak itu baik, welcome banget ama pendatang, tapi jangan sekali ngusik tanah mereka kalau gak mau diterbangin mandaunya. Oke, kesimpulannya mandau terbang ini emang serem untuk denger, tapi percaya aja kekuatan paling tinggi dan kekuatan yang sebenarnya itu datang dari Tuhan. Sekuat apapun kita gak bisa nandingin kekuatan Tuhan. Gak boleh takabur jadi orang nanti Tuhan murka, kayak pembuat kapal Titanic tuh takabur, bahkan Tuhan tidak akan bisa membalikan kapal megah ini, dan gak dalam waktu lama kapalnya kebaliklah. Ngapa jadi lari ke Titanic ini? You guys,